You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Kabar buruk pemuncak klasemen Liga 1, Persib Bandung disanksi Rp75 juta gegara ulah bobotoh. Kabar buruk menimpa sang pemuncak klasemen Liga 1, yaitu Persib Bandung. Persib Bandung disanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Penyebabnya karena ulah bobotoh saat melawan Arema FC. Laga Arema FC vs Persib Bandung digelar di Stadion Gelora Suparijadi, Blitar tanggal 24 Januari tahun 2025. Persib Bandung sukses mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. Maung Bandung disanksi lantaran oknum bobotoh yang hadir dan mendukung Persib Bandung secara langsung di stadion. Tentu, hal itu bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Akibatnya Persib Bandung didenda Rp25 juta. Tak sampai di situ, ternyata terdapat bobotoh yang menyalakan flare saat laga berlangsung. Padahal, penyalaan flare di dalam stadion kala laga berlangsung adalah sesuatu hal yang dilarang. Imbasnya, Persib Bandung dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp75 juta. Pertama, akibat tingkah laku buruk berupa penyalaan flare di tribun. Berdasarkan surat keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 105/PERLITER1 SKKD PSSI 2025, hukuman Rp50 juta, tulis ofisial Persib Bandung. Pelanggaran kedua adalah akibat kehadiran supporter Persib pada laga tandang tersebut dengan denda sebesar Rp25 juta. Sesuai dengan aturan dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, supporter tamu masih belum bisa menyaksikan pertandingan secara langsung. Pelanggaran tersebut tertulis dalam surat keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 104/PERLITER1 SKKD PSSI 2025. Vice Presiden PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat menyesalkan aksi supporter yang datang ke stadion dan menyalakan flare. Ia berharap, kejadian serupa tak lagi terulang di laga-laga mendatang. Tingkah laku buruk penonton seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Sebab, kalau terus berulang, Persib akan selalu mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI, ucap Andang. Andang kemudian mengungkit soal aksi oknum bobotoh yang berulah kala Persib Bandung menghadapi Bali United beberapa waktu lalu. Pertandingan tandang Persib lawan Bali United juga Komdis memberikan sanksi denda Rp75 juta karena menyalakan flare dan hadir ke pertandingan tandang. Selain itu saat lawan Dewa United di Bandung ada pelemparan penonton. Persib didenda juga Rp20 juta, tutur Andang. Pelanggaran yang berulang bisa membuat sanksi lebih berat. Mari dukung perjuangan tim di lapangan, jangan jadikan usaha mereka tercederai. Jangan sia-siakan usaha tim di lapangan, sambungnya. Persib menjauh dari kejaran Persija dan Persebaya. Persib Bandung mendapat angin segar di pekan ke-21 Liga 1 2024/2025. Dua pesaing terdekatnya, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya gagal memetik kemenangan hingga membuat jarak di papan klasemen kini semakin melebar. Di pekan ke-21, Persib memetik kemenangan dramatis saat menjamu PSM Makassar dengan skor 1-0. Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, pada pertandingan itu, Ciro Alvis menjadi pahlawan Maung Bandung setelah mencetak gol pada menit ke-74. Sehari sebelumnya, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, Persebaya menjalani laga kandang dengan menjamu Persita Tangerang. Tapi,
Pertandingan itu gagal dimanfaatkan Bajul Ijo menjadi kemenangan setelah skor berakhir 1-1. Setelah itu, giliran Persija Jakarta yang memainkan pertandingannya, menjamu PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Macan Kemayoran juga gagal memanfaatkan peluang untuk memetik kemenangan. Padahal, PSBS Biak sudah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-34 akibat back skuad Badai Pasifik, Julian Velasquez mendapat kartu merah. Tapi kemudian, Persija tak mampu mengalahkan PSBS Biak setelah skor berakhir imbang 2-2. Dengan hasil tersebut, Persib sekarang makin kokoh di puncak klasemen. Hingga pekan ke-21, Maung Bandung tercatat sudah mengoleksi 46 poin. Kemudian Persija dengan 39 poin dan Persebaya dengan 38 poin. Di laga berikutnya, Persib Bandung akan menjalani laga tandang melawan PSIS Semarang pada tanggal 9 Februari tahun 2025. Sedangkan Persija akan menantang Dewa United pada tanggal 8 Februari dan Persebaya melawan Persis Solo pada tanggal 7 Februari tahun 2024. Demi juara back-to-back di BRI Liga 1, Persib wajib punya mental pemenang. Gelandang serang Persib Bandung, Tiron Del Pino, berharap rekan setimnya terus menjaga mentalitas pemenang dalam setiap pertandingan, demi mewujudkan back-to-back juara BRI Liga 1. Mentalitas tersebut diakui Tiron cukup penting agar bisa tetap berada di jalur positif, sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini. Saat ini, Persib nyaman menempati puncak klasemen dengan nilai 46. Mereka unggul hingga 7 poin atas Persija Jakarta yang menghuni peringkat kedua. Kami harus memiliki mentalitas untuk menang pada setiap pertandingan. Kami punya mentalitas untuk menjadi juara back-to-back, tegas Tiron Del Pino Ramos di Bandung, Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Kami tahu ini sulit dan jalan masih panjang. Tetapi kami harus punya mentalitas itu untuk Persib Bandung, lanjut gelandang asal Spanyol tersebut. Tiron Del Pino Ramos tampil moncer ketika Persib menang 1-0 atas PSM Makassar pada laga pekan ke-21 BRI Liga 1, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, malam WIB. Meski tak mencetak gol, Tiron beberapa kali merepotkan barisan belakang PSM kerepotan. Bahkan dalam satu momen, dia mampu melewati kepungan 5 pemain tim Juku Eja, dan aksi itu mendapat sambutan dari Bobotoh. Ya, saya mendengar sorakan Bobotoh ketika saya melakukan gerakan itu. Saya sangat senang dan ini adalah gaya bermain saya. Saya coba menahan bola, dalam situasi itu mencoba untuk tidak kehilangan bola, dan saat itu ada sekitar 4-5 pemain mengelilingi, tutur Tiron. Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana bisa keluar dari situasi itu. Tetapi saya lebih senang lagi karena Persib bisa mendapat 3 poin, dan menjaga posisi di puncak. Jadi saya sangat senang, tambah Tiron. Pemain bernomor punggung 10 di Persib Bandung tersebut mengakui, meski pelatih Bojan Hodak absen akibat akumulasi kartu, dan digantikan Igor Tolik di sisi lapangan sangat berpengaruh. Terlebih lagi, sosoknya diakui Tiron selalu ada di setiap latihan. Jadi ini sama bagi kami. Tentu saja Coach Bojan tetap menjadi bosnya, kami membutuhkan dia, kami membutuhkan semuanya. Kami adalah keluarga, Igor bersama kami di setiap latihan, ucap Tirone. Tetapi pekerjaan Igor pada pertandingan lawan PSM luar biasa. Dia membantu tim, jadi semua orang di Persib, baik itu pemain, pelatih dan staf semuanya penting, tambah top scorer sementara tim Maung Bandung itu. Respons berkelas Ciro Alvis usai sempat dikritik Bobotoh Persib Bandung. Ciro Alvis merespons kritikan tajam yang dilontarkan Bobotoh Persib Bandung kepadanya. Ia memilih tidak ambil pusing dengan serangan di media sosial tersebut. Penampilan Ciro menuai kritik dari Bobotoh di beberapa laga terakhir. Apalagi,
Pemain asal Brasil itu sudah puasa gol selama 7 pertandingan meski selalu diturunkan. Untungnya, Ciro tampil sebagai pahlawan di laga pekan ke-21 kontra PSM Makassar. Ia mencetak gol tunggal kemenangan Persib pada menit ke-74 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025. Usai laga, Ciro menjelaskan posisinya di Persib Bandung saat ini adalah sebagai winger. Tugas yang diembannya tentu berbeda jika turun sebagai striker. Pertama, saya selalu berjuang di dalam lapangan, memberi assist, melakukan kreasi dan melancarkan serangan. Terkadang jaraknya masih jauh dari gawang karena saya bermain di sektor sayap, ungkap Ciro, dikutip Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Saya selalu bekerja keras, membantu rekan satu tim untuk 3 poin dan berusaha di laga berikutnya demi kemenangan, tegas pemain berusia 35 tahun itu. Sementara itu, asisten pelatih Igor Tolik menilai Ciro pemain yang luar biasa, baik saat pertandingan maupun sesi latihan. Penampilannya terlihat meredup lantaran lawan selalu mewaspadai pemain bernomor punggung 77 itu. Dalam pertandingan, tim lawan selalu mempersiapkan diri menghadapi Persib, jadi biasanya mereka menjaga Ciro dengan 2-3 pemain. Dia justru memberikan ruang bagi pemain untuk muncul karena jika dia dijaga 2-3 pemain, maka ada pemain lain yang kosong, terang Tolik. Jadi wajar dia tidak terlihat bagus, kadang juga terlihat emosional karena kesulitan. Tapi dia selalu membawa dampak positif bagi tim. Hal bagus itu bukan hanya dari gol dan assist, tapi memberi bantuan di serangan, tandasnya. Memang torehan Ciro menurun dibandingkan musim lalu. Ia baru mengoleksi 6 gol dan 9 assist dari 20 laga. Sedangkan di Liga 1 2023/2024, pemain asal Salgueiro itu mencatatkan 16 gol dan 15 assist dari 35 pertandingan. Pelatih PSM nilai gol kemenangan Persib tak sah, seharusnya wasit pakai VAR. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menilai gol kemenangan Persib ke gawang timnya seharusnya tak disahkan wasit. Sebagai informasi, duel antara Persib vs PSM terlaksana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang tim tuan rumah dicetak oleh Ciro Alves pada menit ke-74. Setelah laga, Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Ia menilai semua pemain telah bekerja keras di lapangan. Bernardo Tavares juga tak terlalu kecewa dengan kekalahan timnya karena memang PSM tak bisa menurunkan skuad terbaik akibat dilanda badai cedera. Saya tetap bangga kepada pemain saya. Mereka bekerja keras meskipun banyak cedera melanda. Saya kira ini adalah pertandingan yang sulit bagi kami. Laga ini dilanda banyak cedera. Kami membawa seluruh skuad ke Bandung, dan tidak ada di sini artinya mereka cedera. Kami juga melakukan banyak pergantian. Kita mempunyai skuad termuda di Indonesia, dan hari ini harus melawan tim yang tangguh, tim juara Liga 1 sebelumnya, kata Bernardo Tavares. Sementara itu, ada satu hal yang membuat kecewa Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu kecewa dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Ciro Alves. Menurutnya, gol tersebut seharusnya tidak sah karena terjadi pelanggaran sebelum gol terjadi. Dalam hal ini, Bernardo Tavares bahkan memberikan bukti rekaman video pelanggaran yang ia maksud ketika dalam sesi jumpa pers setelah laga. Persib tim kuat, tapi bisa dilihat tadi nomor 88, Ahmad Agung, menendang kaki Haljeta membuat dia kehilangan keseimbangan. Setelah itu Persib mencetak gol dan seharusnya itu dilihat sebagai sebuah pelanggaran sebelum terciptanya gol. Gol Persib seharusnya direview VAR karena terjadi pelanggaran sebelumnya, ucap Bernardo Tavares. Pahlawan Persib apresiasi kinerja pengganti Bojan Hodak. Pemain Persib Bandung,
Ciro Alvis, memberikan apresiasi kepada pengganti Bojan Hodak, yakni Igor Tolik. Seperti yang diketahui, Igor Tolik memimpin skuad Persib pada saat melawan PSM Makassar. Ini merupakan laga pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 yang terlaksana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Bojan Hodak harus absen pada kesempatan tersebut karena sanksi akumulasi kartu. Bersama Igor, Persib mampu meraih kemenangan. Tepatnya, Maung Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0. Gol tim tuan rumah dicetak oleh Ciro Alvis pada menit ke-74. Setelah laga, Ciro Alvis memberikan apresiasi kepada Igor Tolik. Ciro Alvis menilai bahwa Igor telah bekerja keras untuk mempersiapkan tim. Saya memberi selamat kepada Coach Igor karena sudah bekerja keras setiap hari mempersiapkan tim ini. Yang terpenting hari ini adalah 3 poin, saya sangat senang, kata Ciro Alvis, dilansir dari laman resmi Persib. Lebih lanjut, Ciro Alvis juga memberikan apresiasi serupa kepada seluruh pemain Persib. Pemain berposisi sebagai winger itu mengaku senang bisa membantu Persib meraih 3 poin. Hari ini kami melakukan pekerjaan dengan baik, dan saya sangat senang atas 3 poin di kandang ini, ucap Ciro Alvis. Sementara itu, Ciro Alvis tak bermain penuh ketika melawan PSM. Pemain asal Brasil itu ditarik keluar pada menit ke-86. Posisi Ciro Alvis lalu digantikan oleh Zalnando. Tiron sebut kemenangan bukti Persib punya mental juara. 3 poin penting didapat Persib atas PSM dengan skor tipis 1-0. Tiron Del Pino menyebut ini menjadi gambaran mentalitas skuad Maung Bandung yang cukup kuat untuk menjadi juara. Tim asuhan Bojan Hodak memang sedang dilanda badai cedera. Mereka juga sempat dibuat kesulitan ketika menghadapi PSM yang tampil solid dan tidak memberi ruang di pertahanan ketika kedua tim bertemu. Tapi perjuangan sukses membuahkan hasil hingga gol lahir dari kaki Ciro Alvis di menit 74. Menurutnya ini membuktikan Maung Bandung punya karakter kuat untuk kembali mengangkat trofi di akhir musim ini. Kami harus memiliki mentalitas untuk menang dalam setiap pertandingan. Kami memiliki mentalitas untuk menjadi juara back-to-back, tutur Tiron Del Pino ketika ditemui usai laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Saat ini Persib masih ada di puncak klasemen Liga 1 dengan raihan poin 46. Peluang untuk menjadi juara terbuka lebar. Tapi gelandang asal Spanyol ini juga memahami bahwa jalan menjadi juara masih jauh. Masih ada 13 pertandingan yang akan dimainkan pada musim ini. Kami tahu ini sulit dan jalannya masih panjang. Tapi kami tentu harus punya mentalitas itu untuk Persib Bandung, jelas dia. Kemenangan atas PSM pada pekan ke-21 kemarin juga didapat tanpa didampingi Bojan Hodak. Kepala pelatih asal Kroasia itu terkena sanksi akumulasi kartu kuning dan hanya menyaksikan timnya bertanding di tribun. Tapi asisten pelatih, Igor Tolik mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai caretaker. Menurut Tiron, semua elemen di tim punya peran yang penting untuk bisa mendapatkan hasil positif di setiap laga. Kami adalah keluarga. Igor bersama kami di setiap latihan. Jadi ini sama bagi kami. Tentu saja Coach Bojan Hodak tetap menjadi bosnya. Kami membutuhkan dia. Kami membutuhkan semuanya, ujarnya. Tapi pekerjaan Igor pada hari ini luar biasa. Dia membantu tim. Jadi semua orang di Persib, baik itu pemain, pelatih dan staf semuanya penting, tandas Tiron. Evaluasi Boboto usai Mark Klok cedera di Persib. Pertandingan antara Persib Bandung dan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2024/2025 berlangsung sengit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Babak pertama diwarnai duel ketat antara kedua tim yang mempertontonkan permainan agresif. Namun, hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan,
Skor tetap 0-0. Sampai menit 65 pun, belum ada satupun gol yang tercipta. Kedua tim memperlihatkan progresi passing 1-2 yang menarik perhatian. Meski begitu, rapatnya pertahanan masing-masing tim membuat peluang-peluang yang tercipta gagal berbuah gol. Bagi PSM Makassar, hasil ini cukup menggembirakan mengingat tekanan tinggi yang diberikan Persib Bandung. Sebaliknya, bagi Persib, skor kacamata memicu kritik dari Bobotoh terhadap kinerja tim, khususnya di lini tengah. Cedera yang dialami Mark Klok menjadi pukulan telak bagi lini tengah Persib. Klok terpaksa ditarik keluar pada menit ke-22 setelah 2 kali mengalami cedera di area paha bagian belakang. Posisinya digantikan oleh Roby Darwis. Absennya Klok membuat lini tengah Persib tampak kehilangan stabilitas, dan hal ini tidak luput dari perhatian Bobotoh. Dalam unggahan di akun Instagram resmi Persib, sejumlah bobotoh menyampaikan kritik dan evaluasi mereka. Dorongan untuk memasukkan Gervane Castanir pun kian menguat. Beberapa bobotoh menyarankan agar Tyrone Del Pino dimainkan di posisi aslinya sebagai gelandang tengah. Bernardo Tavares gebrak meja, marah merasa PSM Makassar dicurangi lawan Persib Bandung. PSM Makassar takluk dengan skor tipis 0-1 dari Persib Bandung pada pekan 21 Liga 1 2024/2025. Ciro Alvis menjadi pahlawan kemenangan Persib. Golnya di menit 74 memastikan Persib meraih 3 poin di hadapan pendukungnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Malam. Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan 46 poin. Sedangkan PSM Makassar tertahan di peringkat 8 dengan 31 poin. Usai pertandingan, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap video asisten referee, VAR. Bahkan, juru taktik asal Portugal ini sempat menggebrak meja sekali. Ia menyesalkan wasit tak meninjau VAR dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar. Pertama, ketika PSM Makassar kalah 2-3 dari Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025, sore. Kala itu gol Balotelli di menit 64 dianulir oleh wasit karena dianggap handball tanpa melihat VAR. Kedua, ketika PSM Makassar ketika kalah dari Persib Bandung, setidaknya ada 2 momen VAR tak ditinjau ulang sehingga merugikan Juku Eja. Yaitu saat striker PSM Makassar, Balotelli ditarik lalu dijatuhkan oleh bek Persib, Nick Kuiper di kotak penalti Persib. Kemudian ketika Nermin Haljeta ditendang oleh Ahmad Agung di menit 73. Akibatnya, Nermin kehilangan keseimbangan dan Persib mencetak gol. Serangan balik dibangun mampu diselesaikan Ciro Alvis menjadi gol. Harusnya ini dilihat oleh VAR pelanggaran yang dilakukan sebelum terjadi gol. Kedua momen Balotelli ditarik oleh Nick Kuiper di kotak penalti dan VAR tidak melakukan apa-apa, kesalnya. Pelatih berusia 44 tahun ini menyampaikan, melawan Persib adalah pertandingan sulit, pemainnya dilanda banyak cedera. Nama-nama yang telah menepi yaitu M. Arfan, Zaki Ashraf, Yuran Fernandes, terbaru bek Aloisio Soares juga cedera di tengah pertandingan lawan Persib. Kita membawa seluruh skuad kita ke Bandung, inilah skuad kita, yang tidak ada di sini artinya mereka cedera. Kita harus melakukan banyak pergantian, tuturnya. Baginya tak mudah untuk PSM Makassar yang diisi banyak pemain muda, bahkan skuad termuda di Liga 1 melawan Persib yang berstatus juara Liga 1 musim lalu. Meski begitu, ia mengapresiasi perjuangan ditunjukkan Akbar Tanjung Ces. Mereka tetap mampu menciptakan peluang, sayang tidak menjadi gol, sedangkan Persib memiliki peluang dan mencetak gol. Saya tetap bangga dengan pemain saya. Mereka bekerja keras meski banyak cedera melanda tim kami, ucap Bernardo Tavares. Tak lupa ia menyampaikan selamat atas kemenangan Pangeran Biru,
Ia juga takjub dengan atmosfer Stadion GBLA. Selamat kepada Persib dan atmosfer luar biasa kali ini, pungkas mantan talent scouting FC Porto ini.